Halo guys, Sobat Bang Movie. Ini hanya sinopsis alur cerita film, jadi sangat disarankan tonton film aslinya sebelum menonton. Pakai headset kamu agar lebih nyaman. Film dimulai dengan laju mobil sedan hitam ke markas teroris di Pakistan. Diperlihatkan juga wajah pemimpin terkejam mereka bernama Amir Barkawi bersama keluarganya yang sedang berpesta, dan tiba-tiba boom, hantaman roket dari drone milik NATO. 2 tahun kemudian diperlihatkan Presiden Amerika sedang lari pagi bersama pengawalnya bernama Mike Penning. Tempat pun beralih ke rumah agen pengawal presiden yang sedang menunggu datangnya anak pertama mereka yang akan lahir. Dia berniat mengundurkan diri dari divisi pengawal presiden. Skin beralih di Gedung Putih. Terlihat presiden sedang ngantor. Tiba-tiba mendapat telepon bahwa Perdana Menteri Inggris telah wafat terkena serangan jantung. Kemudian film beralih ke rumah agen Mike tadi yang sedang menerima telepon dari Gedung Putih. Ternyata telepon tadi menginfokan kepada seluruh kepala negara sekutu Inggris untuk menghadiri pemakaman Perdana Menteri di London. Diperlihatkan adegan rapat protokoler pejabat Inggris, dan ternyata mereka tidak mengundang satu kepala negara yang terkenal, yaitu Bapak Vladimir Putin dari Rusia. Sangat menarik. Apa yang akan terjadi? Kita lanjutkan pembahasan alur cerita film London Has Fallen. Balik ke Gedung Putih, di mana Presiden Amerika dan para stafnya rapat akan keamanan Bapak Presiden yang akan berangkat ke London. Di rumah agen Mike, dia sangat sulit melepas kepergian untuk tugas negara, dan alhamdulillah sang istri merelakan tugas berat tersebut. Akhirnya pesawat kepresidenan Air Force One berangkat menuju London, Inggris. Di dalam pesawat tersebut, agen pengawal Mike dan ibu sekretaris bernama Mama Lane sedang berbincang membicarakan keadaan keluarga mereka di Amerika. Akhirnya pesawat Air Force One Presiden Amerika Serikat mendarat dengan selamat. Kemudian jadwal rencana mereka menuju gereja katedral. Apakah yang akan terjadi di sana? Oke guys, jangan kemana-mana ya. Kita lanjut. Di gereja katedral diperlihatkan kesibukan pengecekan keamanan super tingkat tinggi agar aman dan tidak ada yang tahu kedatangan Presiden Amerika. Mereka menggunakan helikopter menuju rumah duka. Tiba-tiba keadaan menjadi kacau balau. Para pemimpin negara dunia tiba-tiba terbunuh satu persatu. Yang pertama, Menteri Luar Negeri Kanada
meledak mobilnya. Kedua, kanselir Jerman tertembak peluru. Ketiga, Perdana Menteri Jepang terkena ledakan di jembatan. Keempat, Presiden Perancis terkena ledakan di dekat kapal. Kelima, Perdana Menteri Italia bersama istri terkena ledakan di atas kastil. Ternyata Presiden Amerika yang ditarget untuk ditembak lolos dan terjadi aksi kejar-kejaran untuk menembak Presiden Amerika dengan target hidup atau mati. Selanjutnya, Presiden Amerika diamankan dengan 3 helikopter. Namun satu persatu helikopter tadi ditembak jatuh, termasuk helikopter milik Presiden Amerika. Kepanikan pun terjadi di Gedung Putih sampai wakil Presiden Amerika turun tangan untuk mencari keberadaan Presiden Amerika dengan drone. Namun sayang, Presiden Amerika tertangkap dan akan dibawa ke markas teroris. Di kantor pusat polisi London, agen M16 berhasil menghidupkan CCTV seluruh London. Aksi penyelamatan yang dilakukan agen Mike seperti singa yang meraung-raung menghabisi seluruh teroris. Terlihat sang Presiden Assad sedang disiksa oleh teroris untuk tujuan eksekusi mati secara live. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, agen Mike berhasil menyelamatkan presiden di detik-detik terakhir hidupnya. Akhirnya permintaan agen Mike untuk meledakkan markas teroris supaya mereka bisa lolos, maka Kapten pasukan Delta menekan tombol dan akhirnya terjadi ledakan besar. Alhamdulillah, Presiden Assad dan agen Mike selamat dengan meloncat ke dalam lubang lift di gedung tersebut. Nah, si agen Mike ini menyerahkan handphone yang didapat di markas teroris sebagai komunikasi ke pemimpin mereka di Yaman agar dapat dilacak lokasinya. Usut punya usut, akhirnya terungkap juga otak penyusup di dalam markas polisi London bernama John. Akhirnya dia mati ditembak temannya karena tidak mau menyerahkan diri. Handphone tadi yang sudah melacak persembunyian Amir Barkawi menemukan dia di dalam markas rumah. Kemudian drone mengeksekusinya dengan rudal jarak jauh. Inilah akhir dari penjahat perang dan teroris internasional yang banyak dicari semua negara di dunia.
Film ditutup dengan bertemunya agen Mike dengan anaknya yang baru lahir bersama istrinya. Keinginan untuk pensiun dibatalkan karena tugas melindungi Presiden Amerika sebagai pengabdian tanpa batas. Oke guys, pesan dari film ini, seberat apapun keadaannya, kita pasti bisa melaluinya. Oke, sampai jumpa di spoiler alur cerita film berikutnya. So pasti sangat menghibur kalian yang sedang rebahan di rumah. Thank you very much.